Hai semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin tentang satu masalah yang sering banget dialami banyak orang tapi kadang nggak disadari, yaitu overspending alias pengeluaran berlebihan. Nah, siapa sih di sini yang nggak pernah kebablasan belanja? Makanya di sini kita akan bahas kenapa sih kita bisa terjebak dalam overspending, gimana cara mengenalinya, dan apa aja tipsnya buat menghindari hal itu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita bahas dulu nih secara singkat apa itu overspending. Overspending itu sebenarnya simple, yaitu tadi ketika kita ngeluarin uang lebih banyak dari yang seharusnya atau melebihi anggaran yang udah kita tentuin. Contohnya beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin, gesek kartu kredit tanpa pikir panjang, atau belanja secara terburu-buru dengan jumlah banyak karena ngelihat diskon besar. Nah, lama-lama tanpa sadar, overspending ini bisa bikin keuangan kita jadi berantakan dan bikin utang menumpuk. Ada banyak hal yang bisa bikin kita jadi overspending tanpa sadar. Pertama adalah keinginan dan kebutuhan yang kabur. Sering banget kita bingung bedain antara keinginan sama kebutuhan. Jadi, keinginan itu adalah kayak beli gadget terbaru atau baju branded. Padahal kita nggak butuh banget. Sementara kebutuhan itu ya kayak makan, bayar kos, atau transportasi. Kamu harus bisa bedain dua hal ini. Karena kalau nggak bisa bedain, ujung-ujungnya kita jadi sering ngebeli barang yang sebenarnya nggak begitu penting. Hal kedua yang bikin kita overspending tanpa sadar adalah pengaruh lingkungan dan sosial. Lingkungan itu juga punya pengaruh besar. Misalnya, kalau teman-teman atau keluarga kita sering nongkrong di tempat mahal, kita bisa aja kebawa pengen ikut-ikutan biar nggak ketinggalan kan? Padahal, nggak semua orang bisa sanggup ngikutin gaya hidup kayak gitu. Hal ketiga yang bikin kita overspending tanpa sadar adalah promosi dan diskon yang menipu. Diskon dan promosi itu adalah godaan yang luar biasa. Siapa sih yang nggak suka barang murah? Tapi sayangnya, seringkali kita beli barang cuma karena diskon, bukan karena butuh. Padahal yang awalnya pengen hemat karena diskon, malahan ngeluarin uang buat barang yang nggak penting. Hal keempat yang bikin kita overspending tanpa sadar adalah kurangnya perencanaan keuangan. Tanpa perencanaan keuangan yang jelas, kita bakalan gampang banget ngeluarin uang secara impulsif. Banyak orang yang nggak punya anggaran bulanan, jadi mereka nggak tahu seberapa banyak uang yang udah keluar dan berapa banyak uang yang tersisa. Nah, gimana sih caranya tahu kalau kita udah kebablasan belanja alias udah tanda-tanda overspending? Pertama, tandanya adalah saldo tabungan yang terus menurun. Kalau saldo tabungan terus menurun tanpa alasan jelas, bisa jadi kita lagi overspending. Harusnya tabungan nambah atau minimal stabil kalau kita ngatur keuangan dengan baik. Tanda yang kedua adalah menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita sering banget gesek kartu kredit buat kebutuhan sehari-hari, artinya kita nggak punya cukup uang tunai. Ini adalah tanda jelas kalau pengeluaran kita udah kebablasan. Tanda yang ketiga adalah tidak memiliki dana darurat. Dana darurat itu penting buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendesak. Kalau misalnya kita nggak punya atau sering kepake buat hal-hal yang nggak darurat, artinya kita sedang overspending. Tanda yang keempat adalah sering kehabisan uang sebelum akhir bulan. Kalau misalnya kita sering kehabisan uang sebelum akhir bulan dan harus ngutang atau pinjam uang buat memenuhi kebutuhan, itu tandanya kita ngeluarin uang lebih banyak dari yang seharusnya. Dalam artian kita tengah berada di posisi overspending. Nah, setelah tahu tanda-tanda dan penyebab overspending, kita juga harus tahu nih gimana mengatasinya. Ada beberapa tips buat menghindari overspending.
Pertama adalah buat anggaran bulanan. Bikin anggaran bulanan itu penting banget. Dengan anggaran, kita tahu berapa banyak uang yang bisa kita keluarin buat kebutuhan sehari-hari. Jangan lupa catat semua pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Tips menghindari overspending yang kedua adalah bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Latih diri kamu buat bisa bedain mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Sebelum beli sesuatu, tanya dulu nih sama diri sendiri, emang benar-benar perlu atau cuma pengen doang? Tips yang ketiga adalah batasi penggunaan kartu kredit. Batasi penggunaan kartu kredit dan usahain buat selalu bayar tagihan kartu kredit secara penuh setiap bulan. Kalau bisa, lebih sering pakai uang tunai atau kartu debit biar pengeluaran lebih terkontrol. Tips yang keempat adalah simpan sebagian pemasukan untuk tabungan. Biasain buat nyimpen sebagian pemasukan ke tabungan tiap bulan. Idealnya minimal 20% dari pemasukan disisihin buat tabungan. Ini bakal jadi cadangan dana buat kebutuhan mendesak dan mengurangi resiko overspending. Tips yang kelima adalah hindari godaan diskon dan promosi. Jangan gampang tergoda sama diskon dan promosi. Sebelum beli barang diskon, pikirin dulu emang butuh atau cuma karena murah. Ingat, diskon itu cuma ngurangin harga, tapi kalau nggak perlu ya tetap aja namanya buang-buang uang. Tips yang terakhir adalah evaluasi pengeluaran secara berkala. Evaluasi pengeluaran kamu secara berkala. Cek lagi anggaran yang udah dibuat dan bandingin sama pengeluaran sebenarnya. Cari tahu di mana bisa lebih hemat dan perbaiki kebiasaan belanja kalau diperluin. Nah, overspending itu masalah umum dan bisa dialami siapa aja. Tapi dengan tahu tanda-tanda dan penyebabnya, serta ngambil langkah-langkah yang tepat, tentunya kita bisa menghindari jebakan overspending yang gak disadari. Ingatlah, mengelola keuangan dengan bijak itu adalah kunci buat mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan jangka panjang. Semoga obrolan kali ini bisa ngebantu kamu lebih paham tentang jebakan overspending dan cara mengatasinya. Tetaplah waspada sama pengeluaran dan selalu utamain kebutuhan di atas keinginan. Dengan kayak gitu, kamu bisa menghindari masalah keuangan dan mencapai tujuan finansial yang diimpikan. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar, topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.